menyandarkan tubuhnya sejenak di kursi kayu base camp patak banteng. Hawa dingin mulai merayap masuk ke dalam jaketnya. Tapi ia justru tersenyum puas. Ia berhasil tiba sebelum malam benar-benar gelap. Hari itu, langit tampak sedikit berawan, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda hujan. Ia melihat ke arah gunung di kejauhan. Puncaknya mulai tersaput kabut. Tapi tekadnya sudah bulat. Ia akan mendaki malam ini juga, meski sendirian. Beberapa pendaki lain tampak sedang bersiap turun. Salah seorang penjaga base camp memperhatikannya dengan ragu. Pria itu berusia sekitar 50-an, mengenakan sarung dan sweater tebal. Ia menghampiri Rian dan berkata pelan, "Mas, kalau boleh saran jangan naik sekarang. Udah maghrib lewat. Gunung ini beda kalau malam." Rian hanya tersenyum sopan. "Terima kasih, Pak. Saya cuma ingin sampai camp area sebelum tengah malam. Biar bisa lihat sunrise besok dari puncak." Penjaga itu menghela napas panjang. "Kalau memang harus naik, jangan pernah ambil jalur kiri saat bertemu pohon besar yang bengkok seperti orang sujud. Itu jalur lama, udah nggak dipakai. Dan ya, banyak yang bilang bukan buat manusia." Rian mengangguk sambil menyalakan headlampnya. Di dalam hati, ia menertawakan peringatan itu. Ia bukan tipe yang mudah percaya mitos atau cerita mistis. Baginya, semua cerita aneh hanyalah upaya menakut-nakuti pendaki pemula. Langkah pertama di jalur pendakian terasa ringan. Hanya suara langkahnya sendiri yang terdengar, berpadu dengan gemerisik daun dan desir angin. Ia sesekali berhenti untuk mengatur napas, membetulkan tali ransel, dan menikmati bau tanah basah yang menenangkan. Di satu titik, ia berhenti dan menoleh ke belakang. Gelap total, hanya headlampnya yang menjadi satu-satunya cahaya. Sekitar 1 jam berjalan, Rian mulai merasa ada yang aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, seperti menusuk sampai ke tulang. Kabut turun terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari 5 menit, jarak pandang tinggal beberapa meter. Ia mempercepat langkah, namun tiba-tiba sunyi. Suara jangkrik hilang, suara dedaunan lenyap. Bahkan napasnya sendiri seperti tak terdengar. Di depan, samar-samar ia melihat pohon besar yang bentuknya seperti orang sedang rukuk atau sujud. Akar-akarnya menonjol ke atas tanah, dan satu bagian batangnya melengkung aneh ke samping. Rian teringat peringatan bapak penjaga tadi. Jangan ambil jalur kiri. Tapi di tengah kabut, jalur kanan terlihat tertutup semak lebat. Sementara jalur kiri terbuka lebar, seolah menuntunnya masuk. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil jalur kiri. Langkahnya mulai terasa berat. Tanah di jalur itu lembab, sedikit berlumpur. Headlampnya berkedip sesekali, seperti baterainya mulai lemah padahal baru diisi pagi tadi. Angin bertiup pelan, membawa aroma seperti kayu terbakar dan bunga busuk. Rian mulai merasa ada yang mengawasi. Bayangan hitam melintas cepat di sela-sela pohon, tapi setiap kali ia menoleh, tak ada apa-apa. Ia mencoba menenangkan diri. Ini cuma perasaan. Tenang. Ini cuma gelap dan kabut. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara perempuan menyanyikan lagu pelan. Lirih, merdu, tapi asing. Bukan lagu berbahasa Indonesia. Seolah suara itu keluar dari dalam pepohonan. Rian menajamkan telinga, berharap bisa mengetahui dari mana asalnya. Namun suara itu mendadak berhenti. Detik berikutnya, lampu headlampnya mati. Cekrek. Suara ranting patah terdengar di belakangnya. Ia membeku, jantungnya berdegup tak karuan. Tangan gemetar meraba-raba saku, mencari korek atau ponsel. Saat ia berhasil mengeluarkan ponsel dan menyalakan flashlight-nya, tiba-tiba ada tangan menyentuh bahunya dari belakang. Ia refleks menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Napasnya memburu. Ponsel di tangannya menampilkan jam, pukul 21.09. Ia merasa baru berjalan 1 jam, tapi entah kenapa waktu terasa jauh lebih cepat. Dengan napas terengah, ia memutuskan untuk mencari tempat berlindung sebentar. Tapi yang ia temukan bukanlah jalur pendakian, melainkan lembah luas dengan cahaya ungu redup, seolah bukan dari dunia ini. Matanya terpaku.
Hatinya mulai disergap rasa yang aneh, bukan takut, tapi seperti ditarik. Rian berdiri di tepi sebuah lembah yang tak pernah ia lihat di vlog, foto, atau peta manapun tentang Gunung Prau. Di bawah sana, hamparan bunga ungu berpendar lembut dalam gelap, seolah bercahaya sendiri. Pepohonan tumbuh menjulang, daunnya berkilau seperti perak. Kabut yang tadi pekat kini menggantung tipis di udara, menambah kesan surreal pada tempat itu. Langkahnya maju tanpa sadar, seperti ada yang menarik tubuhnya turun ke lembah itu. Tidak ada jalur jelas, namun kakinya seperti tahu kemana harus melangkah. Aneh, ia tak lagi merasa lelah. Bahkan hawa dingin yang menusuk tulang tadi menghilang. Yang tersisa hanyalah keheningan dan suara lembut, seperti nyanyian. Tapi nyanyian itu tidak datang dari satu arah, melainkan dari sekeliling, mengelilinginya. Rian menapaki rerumputan lembut yang mengarah ke tengah lembah. Di sana, bunga-bunga ungu tinggi setara lutut bergoyang pelan seperti mengikuti alunan irama tak terdengar. Ia mengulurkan tangan, menyentuh kelopaknya. Tidak seperti bunga pada umumnya. Bahkan kelopaknya seperti berdenyut, seperti kulit makhluk hidup. Jantung Rian berdegup pelan tapi berat, seperti tubuhnya merespons keadaan yang tak masuk akal ini. Ia mengeluarkan ponsel, mencoba memotret pemandangan di depannya. Namun saat kamera dinyalakan, layar hanya menampilkan gambar buram keabu-abuan. Bahkan saat direkam, hanya muncul suara berisik tak beraturan, seperti radio rusak. Ini gak masuk akal. Ia mencoba membuka aplikasi peta. Tidak ada sinyal. Tapi yang aneh, ikon GPS-nya menunjukkan ia berada di tengah danau, padahal jelas-jelas ia berdiri di padang bunga. Ia mulai panik, namun saat hendak kembali ke jalur semula, ia berbalik dan menyadari jalur yang tadi ia lalui menghilang. Tidak ada bekas jejak, tidak ada pohon besar melengkung tempat ia berbelok. Tidak ada apapun selain kabut di belakangnya, seputih susu basi. Tenang, tenang. Ia mengambil napas dalam-dalam dan mencoba mengikuti instingnya untuk naik sedikit, berharap bisa melihat puncak atau titik orientasi lain. Tapi langkahnya terhenti ketika sesuatu muncul di tengah kabut. Sosok perempuan, rambutnya panjang, menjuntai menutupi wajahnya. Gaunnya putih kebiruan dan melayang ringan, seperti tak menyentuh tanah. Ia berjalan pelan, menyusuri antara bunga-bunga. Tapi kakinya tidak meninggalkan jejak. Rian ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Perempuan itu mendongak perlahan. Matanya kosong, putih semua, tanpa bola mata. Tapi wajahnya bukan wajah menyeramkan, melainkan damai, lembut, seperti sedang tersenyum meski tanpa emosi. Ia menunjuk ke arah sisi barat lembah, lalu menghilang dalam sekejap. Siapa kamu? Gumam Rian tanpa sadar. Ia pun mengikuti arah yang ditunjuk, berjalan perlahan melewati batang-batang bunga yang entah kenapa tidak patah saat rinjak. Di sisi lembah, ia menemukan gundukan batu kecil yang disusun seperti makam. Tapi tidak ada nama. Hanya segumpal kain putih yang diikat di salah satu batu. Saat ia menyentuh kain itu, sekelebat bayangan muncul di benaknya. Pendaki lain, pria muda, duduk di tengah kabut, menangis, lalu perlahan menghilang dalam pelukan kabut. Wajahnya seperti wajah yang familiar. Rian ternganga. Ia merasa mengenali pria itu, meski tak tahu dari mana. Pikiran Rian semakin kacau. Ia berteriak memanggil siapapun, tapi suara terpantul kembali, menggema seperti ditelan langit. Tiba-tiba, tanah tempatnya berpijak bergetar pelan. Bunga-bunga ungu itu mulai menunduk. Pepohonan melengkung ke arah dalam lembah, seperti tengah menyembah sesuatu yang belum terlihat. Lalu terdengar suara, bukan nyanyian, tapi lebih seperti bisikan berat, bergema dari bawah tanah. Kau sudah sampai, jangan pergi. Rian berbalik dan berlari. Tapi kemanapun ia berlari, ia tetap berada di lembah yang sama. Tidak ada jalan keluar, tidak ada puncak, tidak ada pendaki lain. Tidak ada Sunrise yang ia impikan. Ia terperangkap di dunia yang tak masuk akal, di lembah yang tak ada di peta, dan mungkin bukan bagian dari dunia manusia.
Rian terduduk lemas di tengah lembah yang kini terasa semakin asing. Bunga-bunga ungu yang tadi memikat kini seperti mengelilinginya, menutup jalan kemanapun ia menoleh. Udara mulai berubah. Hawa damai yang sempat menenangkannya kini tergantikan oleh rasa dingin menusuk dan tekanan yang membuat dadanya sesak. Ia mencoba berdiri, namun kakinya gemetar. Di kejauhan, kabut menebal. Suara bisikan tak lagi terdengar sebagai nyanyian indah, melainkan seperti jeritan tertahan dari mulut-mulut yang tak terlihat. Setiap langkah kecil yang ia ambil bergema pelan, seolah tanah pun ikut memperhatikan. Tiba-tiba, di sisi kanan, muncul sosok pendaki. Rian terlonjak, senang dan lega. Akhirnya ada manusia lain. Ia berlari kecil menghampiri. Mas, tolong, saya tersesat. Namun ketika ia cukup dekat, langkahnya terhenti. Pendaki itu berdiri memunggunginya, mengenakan jaket outdoor dengan carrier besar di punggung. Tapi ada yang janggal, tubuhnya terlalu kaku, tak bergeming sedikit pun. Mas? Rian mendekat dengan pelan dan menyentuh pundaknya. Seketika sosok itu berbalik, dan Rian nyaris jatuh ke belakang. Wajahnya datar, kosong, tidak ada mata, hidung, atau mulut. Hanya kulit pucat yang menutup seluruh wajah seperti topeng tanpa bentuk. Rian membekap mulut sendiri agar tak menjerit. Sosok itu menatapnya dengan ketiadaan. Namun Rian bisa merasakan sorotan itu menyusup langsung ke dalam pikirannya. Tubuhnya lemas. Ia mundur perlahan. Dan di saat itu, satu persatu sosok lain bermunculan dari balik kabut. Semua mengenakan atribut pendaki. Semua bergerak lambat, tak bersuara, dan semuanya tak memiliki wajah. Mereka mendekat tanpa suara, membentuk setengah lingkaran mengelilingi Rian. Ia membalikkan badan, hendak lari ke sisi lain, tapi dari arah itu muncul satu sosok berbeda, lebih dekat. Seorang pria muda dengan wajah utuh, namun pucat dan matanya tampak kosong. Ia mengenakan jaket merah dengan robekan di bagian lengan. "Jangan lari," katanya lirih. "Sudah terlambat." "Siapa kamu?" tanya Rian dengan suara gemetar. Pria itu menatap lurus. "Aku seperti kamu. Tersesat waktu itu aku juga lewat jalur kiri, pohon bengkok itu." Rian tersentak. Jadi pria ini juga korban? Aku pikir cuma satu malam. Tapi ternyata, dunia ini berjalan beda. 3 tahun aku di sini. Waktu tak terasa. Kadang aku tidur. Kadang aku hanya menatap kabut. Mereka. Ia menoleh ke arah sosok tanpa wajah. Mereka juga pernah jadi manusia. "Lalu kenapa kalian tetap di sini?" tanya Rian dengan pelan. Tubuhnya sudah berkeringat dingin. "Karena kami menoleh." Rian bingung. "Apa maksudmu?" Namun belum sempat dijelaskan lebih jauh, wajah pria itu mulai kabur, secara harfiah. Seperti ket air yang tersiram hujan, wajahnya memudar, lalu menghilang, hingga akhirnya ia juga menjadi tak berwajah. Rian menjerit dan berlari membelah kabut. Namun suara-suara mulai bermunculan di telinganya. Tawa kecil, tangisan, dan gemuruh langkah-langkah samar. Setiap kali ia menoleh, lembah itu berubah bentuk. Terkadang padang bunga, lalu tiba-tiba menjadi hutan lebat dengan batang pohon menghitam, lalu mendadak berubah menjadi jalur pendakian penuh batu. Ia menyadari sesuatu, tempat ini bukanlah tempat tetap. Dunia ini hidup dan berubah sesuai perasaan penghuninya. Dan kini, dunia ini sedang murka. Dari balik kabut, muncul suara perempuan. Tapi kali ini bukan nyanyian, melainkan suara yang berat dan retak. "Kau milik kami sekarang." Rian tak tahan lagi. Ia berlutut, memejamkan mata, menggenggam tasnya sambil berdoa meski doanya tak sepenuhnya ia hafal. Tiba-tiba, ada yang menyentuh bahunya. Bukan tangan dingin atau lembut, tapi tangan kasar penuh keriput. Saat membuka mata, ia melihat seorang nenek tua berdiri di belakangnya. Wajahnya penuh kerut. Matanya menyala redup seperti bara dalam kegelapan. Ia tidak bicara, hanya menatap Rian tajam, lalu menunjuk ke arah jalur yang tiba-tiba terbuka di antara bunga-bunga ungu. Tanpa berkata apa-apa, Rian mengikuti arah telunjuk nenek itu.
Di tengah ketakutan dan kebingungan, ia hanya bisa berharap itu bukan jebakan berikutnya. Ia belum tahu, jalan yang ia tempuh itu akan membawanya ke perjanjian gaib yang tak bisa dihindari. Langkah Rian berat, tapi ia tak punya pilihan selain mengikuti arah telunjuk nenek itu. Jalur kecil terbuka di antara bunga-bunga ungu, seperti dilipat oleh tangan tak terlihat. Udara di sekelilingnya berubah, semakin hening, dan entah kenapa, suhu menghangat, seolah ia sedang masuk ke dalam rahim bumi. Di kejauhan, sebuah pondok tua berdiri di tengah lingkaran pohon pinus. Atapnya hampir runtuh, dindingnya dari kayu lapuk, dan daun-daun tua berserakan di sekelilingnya. Di depannya, seorang nenek berjubah hitam duduk bersila di atas tikar pandan. Wajahnya keriput, kulitnya legam, tapi mata itu tidak bisa dilupakan Rian, memancarkan cahaya merah redup seperti bara api. Rian sempat ragu, tapi sebelum ia berkata apa-apa, nenek itu bersuara, "Duduklah, anak muda. Sudah cukup kau berlari dalam dunia yang bukan milikmu." Rian duduk perlahan, tubuhnya masih gemetar. Saya hanya ingin pulang." "Semua yang datang ke sini berkata begitu," ucap si nenek pelan. "Tapi yang berbeda adalah kau belum menoleh." Rian mengernyit. "Menoleh?" Sang nenek menatap dalam. "Tempat ini mengikat manusia melalui rasa takut dan keraguan. Begitu kau menoleh, baik untuk melihat ke belakang, mengingat, atau mengikuti suara yang kau kenal, kau akan hilang, menjadi bagian dari mereka. Makhluk-makhluk yang wajahnya telah terhapus. Mereka dulunya seperti kamu." Rian menelan ludah. "Lalu, kenapa saya belum ikut hilang?" "Karena ada satu garis yang belum kau lewati. Kau masih membawa sesuatu, tekad untuk kembali. Sedikit saja tekad itu pupus, tempat ini akan menelanmu. Tapi ada satu cara untuk bertahan, dan satu jalan untuk kembali." Nenek itu mengambil sebuah gulungan kecil dari balik kainnya. Perlahan, ia mengeluarkan seutas benang berwarna merah darah. Benang itu tampak biasa saja, tipis, ringan, tapi ketika disentuh, terasa panas, seperti logam dipanaskan. Ini adalah pengikat antara dunia manusia dan dunia gaib. Ikatlah di jari kelingkingmu, dan selama itu belum terputus, kau akan mampu melihat jalan pulang." "Kenapa kelingking?" tanya Rian. "Karena janji. Anak muda, janji tak terlihat yang terikat di hati manusia. Kau harus berjanji pada dirimu sendiri untuk tidak ragu, tidak menoleh, dan terus berjalan meski kau mendengar suara-suara menggoda. Kau harus percaya bahwa dunia tempatmu berasal masih menunggumu." Rian mengangguk pelan. Tangannya gemetar saat ia mengambil benang itu dan mengikatnya di jari kelingking kiri. Begitu simpul terikat, sesuatu yang aneh terjadi. Sekelilingnya menjadi terang, tapi bukan terang cahaya. Lebih seperti kesadarannya diperluas. Ia mulai melihat bahwa bentuk pondok itu tak sepenuhnya fisik. Pondok itu berdiri di batas antara dua dunia. "Mulai sekarang, waktu adalah musuhmu," kata sang nenek. "Kau harus sampai di batas fajar." Saat cahaya pertama menyentuh lembah, dan garis langit timur membelah kabut, hanya saat itulah dunia ini memberi celah. "Lewat dari itu, kau akan terperangkap selamanya." "Berapa lama waktu saya?" tanya Rian dengan cemas. "Nafas 7 lingkar bulan. Tidak lebih." Rian tidak paham arti perhitungan itu, tapi ia tahu, ia harus cepat. Sebelum ia pergi, sang nenek berdiri dan menatapnya satu kali lagi. "Ingat, suara ibumu, suara sahabatmu, suara hatimu semua akan datang. Mereka akan memanggilmu, meminta bantuan, atau sekadar berbicara. Tapi itu bukan mereka. Itu penjaga dunia ini. Mereka menginginkanmu menoleh. Karena begitu kau menoleh, kau akan lupa arah pulang. Dan kau akan menjadi mereka." Rian mengangguk. "Apa yang terjadi kalau benang ini putus?" Nenek itu menjawab tanpa senyum. "Maka kau akan menjadi suara berikutnya yang memanggil." Tanpa menunggu lagi, Rian membungkuk hormat dan berlari meninggalkan pondok. Jalur di depannya membentang seperti pita cahaya, menyusuri hutan yang kini berubah bentuk, kadang rimbun, kadang kosong,
kadang seperti gua gelap dengan dinding bernafas. Tapi selama benang merah itu masih melekat di jari kelingkingnya, Rian tahu arah mana yang harus ditempuh. Namun ia juga tahu suara-suara itu belum berhenti. Dan di tengah perjalanan, suara lembut mulai terdengar. "Rian, ini ibu, kamu di mana, Nak?" Langkah Rian goyah. Tapi benang merah itu masih terasa hangat. Langkah Rian menapaki jalur sempit yang terbentuk dari cahaya redup di bawah kakinya. Jalur itu membentang naik melewati akar-akar pohon yang seolah menyingkir sendiri, membiarkan ia lewat. Di sisi kiri dan kanannya, hutan kembali menyelimuti dalam bentuk yang tak stabil. Kadang tampak seperti rimba biasa, kadang seperti dinding kaca yang bergetar. Namun satu hal yang tak berubah sejak ia meninggalkan pondok nenek itu, suara-suara. "Rian, Nak, kamu di mana? Nak, ini ibu." Suaranya lirih, gemetar, sama persis seperti suara ibunya saat terakhir meneleponnya sebelum berangkat ke Dieng. Tubuh Rian langsung melemah. Ia berhenti, memejamkan mata. Ia ingin menjawab, ingin menoleh, ingin melihat sosok perempuan yang sangat ia rindukan itu. Tapi ia ingat pesan sang nenek, "Itu bukan ibumu." Tangan kirinya menggenggam erat benang merah yang melingkar di jari kelingking. Semakin ia menahan diri, semakin kuat bisikan itu. "Rian, kamu anak durhaka. Masa ibu dipanggil-panggil gak dijawab?" Suaranya berubah tajam, dari lembut menjadi menusuk. Kemudian datang suara lain, suara lelaki. "Bro, ini gue, Edo. Lo di mana? Gue nyusul naik gunung loh. Ayo sini, kita bareng lagi, bro." Edo, nama sahabat karib Rian sejak SMA. Suaranya terasa nyata, sangat familiar, seperti sedang menunggu di tikungan depan. Rian menunduk, menggertakkan gigi. Bukan dia, bukan siapa-siapa. Langkahnya dilanjutkan, tapi jalur di depannya mulai membingungkan. Cahaya yang tadinya membentuk lintasan lurus, kini bercabang dua. Satu menuju ke arah kanan dengan suara tawa riuh dan aroma harum seperti masakan rumah. Satu lagi ke kiri dengan kabut tebal dan keheningan yang menusuk. Naluri manusiawinya ingin ke kanan. Tapi benang merah di jarinya tiba-tiba terasa dingin. Rian sadar, cahaya jalur kiri meski sunyi dan menakutkan, tidak memanggilnya dengan suara palsu. Itu jalur sejati. Ia ambil kiri. Beberapa langkah kemudian, kakinya seperti menginjak tanah yang lebih lembut, seperti daging atau spons basah. Dan benar saja, tanah itu berdenyut. Tiba-tiba muncul suara teriakan histeris, bukan dari satu arah, tapi dari dalam tanah itu. "Kenapa kau tidak menolong kami?" Rian melompat mundur, menatap ke arah jalurnya yang berubah seperti dinding bergerak. Di permukaannya muncul wajah-wajah samar, ratusan wajah pendaki yang pernah hilang. Sebagian menangis, sebagian marah, dan sebagian hanya menatap kosong. Lalu dari celah di tengah wajah-wajah itu muncul satu sosok. Rian sendiri, versi dirinya, tapi dengan mata hitam legam, mulut sobek dari pipi ke pipi, dan tubuh kurus seperti mayat kering. Sosok itu bicara, "Aku adalah kamu jika kamu menyerah." Wajahnya tersenyum bengkok. "Ayo, lihat aku. Hadapi dirimu. Apa kau pikir kamu cukup kuat? Kau pengecut. Kau anak manja. Kau cuma pendaki bodoh yang main-main dengan dunia orang mati." Rian berdiri mematung. Nafasnya memburu. Dunia sekelilingnya mulai berputar, dan suara jantungnya menggema di telinga. Tapi benang merah itu menyala. Secercah cahaya merah terang muncul di ujung jalur. Ia membisikkan doa pelan-pelan, walau tak fasih. "Ya Allah, lindungi saya, tunjukkan jalan pulang." Seketika tanah yang bergerak berhenti. Sosok-sosok itu membeku. Bahkan versi dirinya yang mengerikan pun membatu seperti patung dan retak-retak. Jalur terbuka kembali. Ia berlari, tak lagi peduli pada bisikan yang datang. Suara ibu berubah jadi jeritan. Suara Edo berubah jadi tawa setan. Tapi ia tak menoleh, tak sedikit pun. Rian merasa dadanya nyeri, kakinya mulai terasa berat. Tapi ia tahu, di kejauhan, langit mulai memerah. Fajar hampir tiba.
Tapi ujian terakhir belum selesai. Di ujung jalur, tepat sebelum titik terang pertama, berdiri sosok anak kecil. Seorang anak lelaki, mengenakan seragam pramuka, berdiri diam. Wajahnya penuh luka dan tanah. Matanya menatap Rian lurus-lurus. "Kakak, tolong, saya hilang, saya takut, tolong aku." Suara anak itu menggema seperti ditusuk-tusuk. Memohon, merintih, dan Rian terdiam. Ada sesuatu dalam diri manusia yang sulit menolak permintaan anak kecil. Langkahnya melambat. Egu. Anak itu menangis. "Kak, jangan biarkan aku sendiri." Benang merah di jarinya mulai memanas. "Ingat pesan nenek, yang membuatmu menoleh, bisa datang dalam wujud yang paling tak terduga." Rian mengangkat tangan, menutupi matanya, lalu berlari sekuat tenaga melewati anak itu. Suara tangisan makin keras, bahkan menyusup ke tulangnya. Tapi ia terus berlari. Saat matahari muncul dari balik kabut, seberkas cahaya menyentuh wajahnya, dan semuanya menghilang. Rian jatuh berlutut ketika sinar pertama matahari menerobos kabut dan menyentuh wajahnya. Rasanya seperti disentuh sesuatu yang hangat dan hidup. Kabut yang sebelumnya tebal dan mengurung mendadak buyar, lenyap seperti debu ditiup angin. Lembah ungu, hutan hidup, dan semua wujud gaib yang mengepungnya, semuanya hilang tanpa jejak. Kini yang tampak di depan matanya hanyalah padang rumput terbuka dengan sedikit bunga edelweiss liar. Ia menoleh perlahan. Kali ini ia tahu, boleh menoleh. Dunia di belakangnya telah berubah. Tidak ada pohon hitam, tidak ada tanah berdarah, tidak ada sosok anak kecil yang menangis. Yang tersisa hanyalah kabut tipis sisa embun pagi. Rian mendongak, menatap langit, biru pucat, bersih, dengan garis cahaya keemasan membelah cakrawala. Pemandangan sunrise Gunung Prau yang sempat ia impikan kini benar-benar ada di depan mata. Tapi bukan dengan perasaan bahagia, melainkan kelegaan, kelelahan, dan luka jiwa yang sulit dijelaskan. Tangannya masih gemetar saat ia melihat ke arah jari kelingking kirinya. Benang merah itu masih terikat. Namun kini, warnanya pudar, seperti benang yang telah terbakar separuhnya. Rian mencoba melepaskannya, tapi benang itu hancur sendiri menjadi abu. Terbang pelan-pelan tertiup angin pagi. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya lemas luar biasa. Dunia terasa berat, tapi nyata. Ia memeriksa ranselnya, masih utuh. Ponselnya masih ada, tapi baterainya habis total. Jam tangan menunjukkan pukul 5.42 pagi. Suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Rian refleks berjongkok, tubuhnya tegang. Tapi kali ini, langkah itu nyata, berat, dan berirama. Beberapa detik kemudian, muncul 3 pendaki lain, 2 pria dan 1 perempuan, lengkap dengan carrier besar dan trekking pole. Salah satu dari mereka berseru kaget. Mas baik-baik aja?" Rian ingin menjawab, tapi suaranya tak langsung keluar. Ia hanya mengangguk pelan. Salah satu pendaki lainnya langsung memberi minum. "Mas, kami pikir ini boneka." Pas dideketin ternyata orang. "Sendirian? Naik kemarin sore." Rian mencoba bicara. "Saya hilang, tapi saya balik." Mereka saling pandang. Perempuan yang tampaknya paling muda dari kelompok itu menatap Rian lekat-lekat. Mas ini yang dicariin base camp Patak Banteng. Katanya hilang 7 hari lalu." Jantung Rian berhenti sejenak. "Hah? Enggak, saya cuma semalam. Saya naik habis maghrib kemarin." Salah satu pendaki membuka ponsel, menunjukkan sebuah foto dari grup pencarian. Foto itu memang dirinya, lengkap dengan jaket, tas, dan keterangan. Pendaki hilang sejak Sabtu malam, terakhir terlihat di jalur Patak Banteng. Masih belum ditemukan hingga hari ke-7. Rian terdiam. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena kenyataan mulai menyatu dalam kepalanya. Dunia yang ia masuki tidak bergerak mengikuti waktu manusia. Waktu di sana, entah seperti apa cara kerjanya. Ia mengira hanya menghabiskan 1 malam, tapi dunia nyata mencatat seminggu. "Mas, kami temenin turun, ya?"
Base camp udah panik, kata salah satu pendaki. Rian mengangguk. Mereka menyuruhnya duduk dulu, memberinya makanan ringan, dan satu jaket tambahan. Tapi saat mereka sibuk berbicara, mata Rian melirik sesuatu di balik ilalang tak jauh dari tempat ia ditemukan. Sebuah jejak kaki kecil, mengarah ke balik kabut. Dan seutas benang merah tergeletak di tanah, seperti tak selesai digunakan. Hari telah beranjak siang saat Rian akhirnya tiba kembali di base camp Patak Banteng. Wajah-wajah terkejut menyambutnya. Para petugas, warga desa, bahkan beberapa relawan pencarian yang selama seminggu terakhir menyisir jalur-jalur gunung. Semua menatapnya seolah melihat hantu. "Mas, astagfirullah, Mas Rian?" seru seorang relawan sambil memegang dadanya. Rian hanya mengangguk lemah. Ia duduk di kursi yang sama seperti malam saat ia berangkat. Tapi kini tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan sorot matanya kosong seperti seseorang yang baru kembali dari mimpi buruk yang tak bisa ia ceritakan. Seorang petugas menghampirinya, memberikan selimut dan teh panas. "Mas hilang 7 hari. Tim SAR udah nyaris nyerah. Terakhir sinyal Mas kedetek itu di jalur Patak. Tapi abis itu ngilang. Gak ada jejak, gak ada barang Mas jatuh, gak ada sinyal. Kami pikir ya Allah, kami pikir Mas udah." Rian hanya mengangguk lagi, tak sanggup menjelaskan. Siapa yang bisa percaya bahwa ia melewati dunia yang hanya terbuka lewat jalur terlarang, dipenuhi makhluk tak berwajah, sosok gaib, dan suara-suara dari masa lalunya? Siapa yang akan percaya bahwa ia kembali hanya karena benang merah pemberian seorang nenek aneh yang tinggal di batas 2 dunia? Tapi saat ia duduk diam, menatap langit yang kini mulai mendung, matanya terpaku pada jari kelingking kirinya. Benang merah itu muncul kembali. Padahal ia melihatnya hancur jadi abu tadi pagi. Tapi kini, di ujung jari kirinya, benang itu kembali terikat rapi. Bahkan lebih kencang dari sebelumnya, seolah menyatu dengan kulitnya. Tangannya gemetar. Ia coba menariknya. Tak bisa. Coba digunting oleh petugas medis yang memeriksa luka-lukanya. Benang itu tak putus, bahkan tak tersentuh. Guntingnya patah. Mereka semua mengira benang itu hanya simbol doa atau tali keberuntungan. Tapi Rian tahu itu bukan lagi benang biasa. Itu adalah ikatan. Janji. Malam harinya, setelah semua pemeriksaan selesai dan tubuhnya mulai hangat kembali, Rian menginap di pos base camp. Ia ditempatkan di kamar relawan. Dan meski tubuhnya lelah luar biasa, ia tak bisa memejamkan mata. Setiap kali kelopak matanya mulai turun, suara itu datang lagi, lirih, berbisik dari balik jendela. Rian belum selesai. Ia bangun, membuka jendela. Kabut mulai turun meski cuaca tak sedingin biasanya. Tapi yang lebih menyeramkan, ada jejak kaki kecil di halaman belakang base camp, jejak yang baru saja terbentuk, menuju ke arah hutan. Tak ada anak kecil di base camp. Rian kembali menutup jendela. Tapi saat ia menatap ke dalam kaca, ia membeku. Bayangannya tidak ada. Cermin itu hanya menampilkan kamar kosong di belakangnya. Tidak ada dirinya. Tidak. Bisiknya. Aku sudah kembali. Aku sudah keluarkan. Ia melihat lagi ke jari kelingkingnya. Benang itu kini berdenyut pelan, seperti urat nadi hidup. Rian teringat kata nenek itu. Jika benang itu tak hancur, maka belum selesai urusanmu di antara 2 dunia. Malam itu, ia tak bisa tidur. Tubuhnya ada di base camp, tapi hatinya seperti masih tertinggal di lembah ungu. Di antara dunia nyata dan dunia gaib, ia kini seperti jembatan yang belum selesai dibangun. Dan saat fajar datang esok paginya, Rian menghilang lagi, tanpa jejak. Benang merah yang semula di jari kelingking tergantung di pintu kamar, melayang sendiri seperti tali jemputan gaib. Dan hingga hari ini, beberapa pendaki mengaku melihat seorang lelaki muda berdiri sendiri di tengah kabut Gunung Prau. Wajahnya pucat, tangannya menggenggam sesuatu yang berpendar merah. Dan ia akan berkata pada siapapun yang melihatnya, "Jangan menoleh. Jangan percaya suara-suara itu. Kalau kau masih ingin pulang,